Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan anggota pertama saya sendiri, ini Sultan Hanjaya Kusuma dengan NIM 2302011019. Selanjutnya ada Muhammad Rifki dengan NIM 23011013 dan yang terakhir ada Rodi dengan NIM 23011016. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan tugas kami, yaitu membuat game bergaya Geometry Dash menggunakan bahasa pemrograman Python dengan library Pygame. Saya akan menampilkan bentuk game kami yang sudah selesai di sini dan memberi penjelasan singkat tentang game ini. Karakter akan beralih otomatis ke kanan dan pemain hanya perlu menekan tombol space atau klik mouse untuk melompat, menghindari rintangan berupa duri dan platform. Semakin jauh bertahan, maka skor akan semakin tinggi. Selanjutnya saya akan menampilkan di sini sedikit tentang kode konfigurasi awal. Program ini menggunakan library Pygame, yaitu library Python yang khusus digunakan untuk membuat game dua dimensi. Di bagian atas kode, kami mendefinisikan beberapa konsta atau peraturan dasar seperti ukuran layar, yaitu 900 kali 450 pixel. Selanjutnya, warna yang dipakai, misalnya warna langit, tanah, dan karakter. Dan ada lagi kemudian nilai gravity dan kecepatan lompat yang menentukan seberapa cepat karakter jatuh dan seberapa tinggi karakter melompat, serta kecepatan dasar pemain. Nilai-nilai ini kami pisahkan di bagian atas supaya mudah diubah tanpa harus mengedit banyak bagian kode. Ini merupakan salah satu praktik baik dalam pemrograman yang disebut konfigurasi terpusat. Selanjutnya ada beberapa fungsi untuk menggambar tampilan. Seperti fungsi draw background yang menggambar langit dan efek gradasi warna awan yang bergerak, serta fungsi draw player yang menggambarkan karakter pemain berbentuk kotak dan bisa berputar saat melompat supaya animasinya terlihat lebih hidup, mirip seperti pada game Geometry Dash lainnya. Terima kasih kepada Sultan. Akan saya lanjutkan menjelaskan bagian objek-objek dalam game ini. Kami menggunakan Object Oriented Programming atau pemrograman berorientasi objek. Ada dua jenis rintangan utama yang dibuat sebagai kelas tersendiri. Yang pertama yaitu kelas Spike, yaitu rintangan berbentuk duri segitiga yang akan membuat karakter langsung mati jika tersentuh. Kemudian kelas platform, yaitu rintangan berbentuk balok yang justru bisa dipijak atau dilompati oleh karakter. Kedua kelas ini punya fungsi update untuk menggerakkan posisinya ke kiri seiring waktu dan fungsi draw untuk menggambarnya ke layar. Kemudian rintangan-rintangan ini tidak dibuat manual satu persatu, tapi dibuat secara acak dan otomatis melalui fungsi make obstacle. Fungsi ini akan memilih secara acak apakah rintangan berikutnya berupa duri tunggal, duri ganda, atau platform dengan jarak antar rintangan yang juga diacak. Dengan cara ini levelnya menjadi tidak terbatas, selalu berbeda setiap kali dimainkan. Kemudian saya lanjutkan ke bagian yaitu kelas game yang mengatur seluruh jalannya permainan
suruh jalannya permainan. Di dalam fungsi update ada beberapa proses yang terjadi setiap frame. Yang pertama yaitu karakter diberi efek gravitasi sehingga terus jatuh ke bawah jika tidak melompat. Yang kedua, posisi karakter dicek apakah sedang menyentuh tanah atau berada di atas platform. Yang ketiga yaitu seluruh rintangan digeser ke kiri agar terlihat seperti karakter yang sedang berlari. Rintangan baru otomatis ditambahkan ke sisi kanan layar. Dan yang terakhir dilakukan pengecekan tabrakan antara karakter dengan setiap rintangan menggunakan fungsi collision direct dari Pygame. Kemudian jika karakter menyentuh duri, maka fungsi die dipanggil. Fungsi ini akan mengubah status permainan menjadi mati dan munculkan efek partikel ledakan kecil di sekitar karakter menggunakan kelas partikel, supaya tampilannya lebih menarik saat karakter kalah. State game dan tampilan. Game ini memiliki 3 kondisi atau state, yaitu menu, playing, dan dead. Perpindahan antar state ini diatur dalam fungsi main, yang merupakan game loop utama. Di dalam game loop ini, program terus-menerus memeriksa input dari pemain, memperbarui posisi objek, dan menggambar ulang layar sebanyak 60 kali per detik, sesuai dengan nilai FPS yang sudah ditentukan di awal tadi. Baiklah, saya akan melakukan demo singkat menjalankan game ini. Hingga selesai. Kita klik mulai atau space. Untuk loncatnya kita pencet space. Ya, sudah terlihat skornya dan terbaiknya berapa. Baiklah, mungkin hanya itu yang saya dapat jelaskan dari kode program game kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.